2, 1. Yang rajin. Nggak ada lagi ceritanya kita, Pak. Kita cuma minta ya Allah, udah selesai. Kita nggak perlu judulnya nanti. Yang penting USG lagi aja. USG lagi. Kita nggak tahu nanti sembuhnya itu dalam kurun waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kita nggak peduli dengan itu. Tapi kita teruskan, jalankan terapinya. Jangan kasih makan sel kankernya. Ingat ya, jangan kasih makan sel kankernya. Biarkan sel kanker itu mati karena tidak dikasih makan. Dan alat semua terapi adalah untuk anti kanker, untuk membunuh si kankernya lebih cepat lagi. Terima kasih. Cukup? Saya kembalikan ke Bang Rifat. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, satu lagi dok. Ini Dokter Rifat. Sudah cukup? Iya. Dokter Rifat. Oke. Dok, minta tolong satu lagi dok. Gimana? Kalau buat kayak. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Iya dokter. Kalau misalkan ini saya pernah loncat dari kereta tapi kereta itu berhenti. Oke. Terus sakit tulangnya mau pokok dibakar. Oke. Itu udah lama sekali? Udah lama dok. Terus saya ke rumah sakit langsung dokter bilang tulangnya tuh merapat, jadi saya harus berenang. Saya bilang dok, saya tidak bisa berenang. Akhirnya sampai sekarang tidak dikasih obat apa-apa. Dan sakitnya masih ada terus? Masih ada. Pakai tongkat nih dok sekarang. Oh, pakai tongkat. Tante dengan tante siapa tante? Nah ini yang bisa jawab. Tante siapa? Dokter Rifat bisa jawab. Desi. Tante Desi ini 82 tahun usianya, tepuk tangan dong. Ya. Tante Desi 82 tahun dan diajak oleh bulu kita ke sini ya. Tapi karena bulu kita sudah ambil 1 PMD 1 PDP, jadi boleh bertanya dan akan dijawab oleh dokter Setia. Silakan dok. Ini bentuknya ini agak miring. Iya, itu udah ada skoliosis, udah ada spondilitis, udah. Iya, lebih baik kita gunakan dengan PDP, dengan PMD, jangan PDP doang, dengan PMD. Karena berani. Nanti akan membaik, tapi jangan nggak perlu berenang. Kalau saya nggak setuju kalau ada orang yang sakit ini nggak usah berenang. Saya sekarang nggak tahu dia harus ditantang. Nggak bakalan sembuh ininya. Modalnya cuma satu, jalan kaki. Tapi kalau jalan kaki di tempat di udara terbuka kayak ini susah. Harus pakai tongkat kan. Nah saya ingin masuk ke dalam air, kedalamannya segini, jalan di dalam air, bukan berenang. Jalan di dalam air ini maaf ya. Kanan kiri, dia akan menyesuaikan lagi nanti. Selama tidak dilakukan itu, selama tidak dilakukan reposisi, itu akan tambah sakit nanti. Nah nanti ketika keluar dari kolam renang, karena kita bisa jalan kaki di kolam renang, kalau memang masih belum berani harus pakai tongkat, silakan pakai tongkat atau di pinggir kolamnya. Tapi harus dalam supaya tekanan airnya itu banyak. Nah setelah itu terapi lagi, setelah itu PMP lagi, setelah itu master terapi lagi, setelah itu PDP lagi. Kita lihat, saya punya keyakinan banget tidak perlu dalam 1 bulan ini udah berubah banyak. Asal mau jalan ya. Siap, udah saya kembalikan kepada Mas Rifat. Terima kasih Mas. Terima kasih dok. Siap. Oke, terima kasih dok ya. Jadi yakin ya dok ya, kalau di terapi tiap hari pasti ada kemajuan. Tapi ada syaratnya tadi dok ya. Iya. Kalau nggak salah dokter kasih tadi literatur at home. Jadi harus dipunyai alatnya tuh ya di rumah. Oke, ada lagi nggak yang mau testimoni? Saya yakin banyak banget yang punya testimoni yang luar biasa. Betul. Saya yakin, ya, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi sebetulnya sudah banyak case-nya, testimoni-testimoninya. Yuk. Autoimun kenapa? Kau MG? Serius? Kalau MG boleh. MG kelas berat. Hanya ada 1 di antara 1 juta orang. Ya, serius. Gimana otot mana? Sini MG. Ini autoimun MG ini tadi yang seperti dijelaskan oleh dokter dan ada literaturnya, ternyata TEN sangat membantu ya.
untuk penderita autoimun myostonia gravis ya apa? Ya kan? Jadi ototnya itu gimana? Kalau jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dikit. Buat apa? Oh duduk. Alhamdulillah, saya namanya dong. Oh iya, nama saya Dewi Komara Asih. Saya divonis autoimun jenis MG yang katanya termasuk jenis langka. Sekali. Dan alhamdulillah dengan terapi rutin pakai VMD, terus pernah beberapa kali pakai kostum. Sebelumnya apa yang dirasakan? Sebelumnya mata saya tuh turun satu dan satunya melotot. Jadi dokter bingung kan antara yang sakit itu yang kanan apa yang kiri. Soalnya yang satu merem, yang satunya melotot gede. Dan saya kalau melihat orang tuh kayak ada 6, ada 7 gitu kan, sampai bingung yang satu mau melihat kemana gitu. Tapi alhamdulillah setelah terapi mata saya normal dan saya bisa aktivitas banyak. Luar biasa PMI. Saya sakitnya 6 tahun yang lalu. Divonisnya 6 tahun yang lalu. Oke. Tapi terapi alhamdulillah dulu sih ketergantungan obat dan setelah terapi saya bisa lepas obat. Dokter pun bingung, ibu kenapa bisa lepas obat gitu kan telat jam aja biasanya kambuh. Nah di situ alhamdulillah saya rutin terapi luar biasa sampai saat ini nggak pernah kambuh. Padahal nggak pernah pakai kacamata. Nggak. Nah itu saya memang divonis nggak boleh kena sinar matahari langsung. Jadi selalu pakai kacamata hitam dulu. Dan sekarang alhamdulillah kena lampu pun mata saya tidak. Pakainya di mana PMD-nya? Semua sesempatnya aja. Misalkan di tangan atau misalkan di kaki, di muka juga. Semua saya coba karena alatnya udah ada di rumah, jadi masya Allah kapanpun saya bisa pakai. Udah berapa lama? Terapinya 3 bulan, 4 bulanan. Karena saya alhamdulillah biasanya suka nyetok obat gitu kalau misalkan buat kambuh-kambuh, saya selalu ada di tas biasanya, tapi luar biasa sampai kadaluarsa obatnya mahal dan langka. Itu nyarinya susah kemana-mana, nggak semua rumah sakit ada, dan itu tidak di cover BPJS. Sekarang kerjanya nerapin orang melulu, ya kan? Terus aktivitas saya catering juga Bu harian, jadi luar biasa. Yang autoimun itu kan sebenarnya nggak boleh capek, nggak boleh capek sama sekali. Dan alhamdulillah aktivitas saya juga catering, terapi orang, luar biasa. Sampai ya luar biasa, pokoknya PMD Pohai top markotot. Terima kasih testimoninya Dewi. Dewi usia berapa? 38. 38, berarti usia 32 tahun. 32 tahun terdeteksi myostonia gravis atau penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf tubuhnya. Ya, salah satu yang sangat mudah terlihat adalah dari matanya. Matanya kayak orang fly gini ya, nggak mau kebuka. Tapi kalau Dewi satu begini, satunya ngelihat duit melotot gini ya, ya kan? Gitu. Sekarang di Bohowe karena lihat duitnya jadi melotot dua-duanya kan. Oke, ya. Tapi itu penyakit autoimun yang sangat jarang, 1 di antara 1 juta orang mungkin. Ya, teman kita juga ada myostonia gravis ya. Pertama waktu itu kita prospek dia, kita belum tahu bermanfaat atau enggak ini, dan kita takut-takut ya. Tapi dia merasa enak banget alat itu ya. Dan ternyata aku baru dengar hari ini, ternyata Dewi yang udah bergabung 4 bulan yang lalu punya penyakit autoimun MG, myostonia gravis, dan alhamdulillah aku nggak tahu selama ini ya. Ini bukti Bapak Ibu nih yang baru, kita nggak rekayasa, iya kita nggak rekayasa ya. Aku cuma ayo yang punya testimoni silakan, dan ternyata dahsyat luar biasa.
dan yang lain pun juga punya testimoni yang luar biasa. Itu Bu Tuti ya, Bu Tuti sini Bu, sebentar Bu, sharing Bu. Ayo, ayo Bu. Ini biar menginspirasi kisahnya. Oke, ya tepuk tangan buat Ibu Tuti Karsono, Emerald Tuti Karsono. Nama saya Tuti, usia saya 63 tahun. Sebelum saya mengenal Hohoi, saya ini sakit-sakitan ya, sejak kecil sih. Jadi sejak kecil tuh saya sudah sering berurusan dengan rumah sakit. Sering anfal, sedikit IGD, terus ada kelainan jantung, semuanya deh. Organ badan saya tuh bermasalah. Setelah saya diperkenalkan, termasuk nggak bisa jalan ya, setahun sebelum saya kenal bahwa itu saya udah nggak bisa jalan. Saya di terapi oleh Ibu Susi, alhamdulillah 1 kali terapi saya lepas tongkat. 2 hari kemudian saya langsung beli alat PMD-nya. Saya rutin pakai sehari itu 2 kali, pagi dan malam. Setelah 3 bulan saya mulai lepas obat. 12 tahun saya konsumsi obat sampai apa ya, rasanya udah nggak berasa lagi itu obat, mati rasa di lidah saya. Jadi saya kalau makan pedas itu sampai cabai sebanyak apapun nggak terasa. Nah sekarang mulai sedikit aja pedas udah mulai keluarkan obat. Jadi alhamdulillah dengan Hohoi ini saya bisa hidup normal. Ibu Tuti usia berapa tahun Ibu? 63 tahun. Terus berarti kelainan bilik jantungnya. Ya, serambi kanan. Serambi kanannya lebih kecil ya. Tidak Pembuluh darahnya tidak normal. Sehingga organ-organ tubuh di dalam kecil-kecil ya. Nah, itu yang menyebabkan beliau sering pingsan ya. Dan itu sudah sejak kecil. Dan dalam 20 tahun ini minum obat ya, sehingga mati rasa segala macam ya. Nah tapi setelah diterapi sekali ada kemajuan enak. Dan setelah sudah terapi berapa kali Bu? Setelah 3 bulan dan sekarang sudah mulai lepas obat ya Bu ya. Luar biasa Ibu ya. Dan sekarang kalau dilihat energik sekali ya. Iya. Dulu nggak seenergik ini ya. Ya. Dulu pakai tongkat, kemana-mana pakai tongkat, ya. Dan sekarang bisa dilihat ya, bagaikan 36 tahun. Kemarin saya lihat di atas motor, lagi mau prospek, ya kan? Dan Ibu di usia Ibu ya, ya sama ya, kita juga semua. Ngerasa nggak di Hohoi ini hidup ini jadi lebih hidup, betul? Bahkan merubah kebiasaan hidup saya. Iya, ya Bu ya, karena bisa memberikan manfaat bagi banyak orang ya. Oke. Banyak teman. Ya, dan banyak teman, sekarang juga banyak saudara baru dan tim bisa keluar rumah. Selama ini dimarahin terus sama bapaknya ini ya. Gitu. Kalau sekarang malah disuruh keluar, ayo kerja, gitu ya. Ya. Jadi lebih harmonis lagi ya. Dan sekarang beliau sudah mencapai peringkat emerald ya. Saya dengar sebentar lagi jadi safir ini, oke? Jadi nanti di impactnya di China sebagai diamond ya Ibu ya. Oke, amin. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih, tepuk tangan dong buat Ibu Tuti Karsono. Oke. Nah, masih lanjut nggak apa-apa? Ya, masih lama buka? Ya, ya puasa aja sih. Oh puasa, ya. Oke. Nah teman-teman, jadi udah dilihat sendiri tadi penjelasan Pak Dokter. Kalau saya lihat penjelasan Pak Dokter ini nyeleneh ya, gitu ya. Tapi ya bisa masuk akal kita. Oh ya benar juga ya. Dan penjelasan tentang produknya bagaimana
secara secara dunia kedokteran ternyata nyambung, alat kita ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan hari ini teman-teman udah bisa melihat testimoni yang dadakan ya. Yang ada juga lebih dahsyat lagi, ada yang stroke 8 tahun nggak bisa jalan, yang cuma terbaring aja tiba-tiba jadi bisa jalan ya. Yang cancer lagi bleeding, keluar darah segala macam, disinar 10 menit langsung berhenti bleedingnya ya. Dan banyak hal lain ya. Nah, untuk itu makanya kita adakan acara ini hari ini. Setiap hari Rabu kita adakan untuk bisa teman-teman syiar kepada yang lain ya. Besok juga ada di sini ya, untuk teman-teman ajak temennya yang memerlukan produk dan bisnis ini. Besok ada Zoom meeting. Kita di sini diminta oleh CEO Asia Pasifik juga kita meramaikan Zoom meeting setiap Selasa Kamis di kantor ya. Dan setelah Zoom meeting kita bisa konsultasi, banyak leader-leader di sini yang bisa memberikan jalan keluar atau membantu teman-teman untuk bisa berhasil di sini. Oke, nah bicara tentang leader yang berhasil ya. Nah, kita kali ini mau kedatangan seorang leader ya. Kita akan mendengarkan sharing dari seorang leader yang saya kenal lama ya. Beliau ini seorang ibu rumah tangga ya, usianya juga ya nggak jauh-jauh amat dari saya ya gitu. Tapi juga beliau ini kalau menekuni sesuatu itu dengan sepenuh hati ya. Di awal-awal beliau kalau prospek ya, kalau demo kan bukan demo, terapinya 3 jam, mending 2 jam ya. Bayangin Mbak Akbar, pernah terapi orang 3 jam nggak? Ya kan? Slow kayak dia, ya kan? Ini korban itu 3 jam. Ya itu butuh 3 salah satunya, akhirnya sembuh. Ya kan? Betul kan? 3 jam bukan? Ya kan? Kan betul-betul dengan sepenuh hati, ya kan? Sampai ada prospekannya mungkin 20 orang, nggak ada yang closing, ya kan? Mbak emang gimana prospeknya? Ya kalau terapi kan ya 3 jam lah, wah luar biasa, ya kan? Itu udah pakai gaya segala macam mungkin terapinya, ya. Tapi dengan ketulusan hati beliau, ya lambat-lambat beliau akhirnya berjalan, akhirnya mulai ketemu orang-orang yang punya energi positif sama dengan beliau ya. Yang namanya energi kan tarik ya gitu ya. Mulai ketemu ya, mulai berjalan, mulai besar timnya ya, mulai banyak orang terbantu dengan produk dan bisnis yang beliau sampaikan ya. Sampai akhirnya beliau hari ini sudah mencapai peringkat Diamond Director di Kowe Indonesia ya. Dan tidak lama lagi beliau akan mencetak atau membantu mensupport ya 2 orang di timnya menjadi Diamond, dan beliau akan mencapai 1 Star Director ya. Nah untuk itu menarik kita simak ya, kakak kita, ibu kita, sahabat kita ya, Ibu Suswati Trihandayani atau yang sering kita kenal dengan Mbak Susi. Silakan Mbak. Terima kasih Pak Rifat, Waksar kita yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, semangat pagi. Semangat lagi, nambah energi ya, sebentar lagi buka. Alhamdulillah, terima kasih diberi kesempatan berdiri di depan ini. Benar, saya dulu awal-awal karena memang saya dulu sama sekali tidak berniat menjalankan bisnisnya. Saya pesimis belum, dan itu jangan Bapak, jangan dilakukan. Pesimis. Pertama trauma dengan bisnis yang lalu-lalu. Kedua, PMD mahal, Bo. PMD mahal pada saat pandemi. Banyak orang di luar sana mengeluh dengan ekonomi. Nah, saya terapi awal-awalnya karena di bisnis sebelumnya saya hobi sekali dengan suplemen, hobi sekali dengan saya ketemu anak kesehatan baru ini. Saya hobi sekali dengan suplemen karena keluhan saya
adalah pengentalan darah sekaligus pernah keluhan sakit ginjal. Saya trauma Bapak Ibu merasakan sakitnya ginjal itu. Saya menghindari obat. Makanya saya berburu suplemen dari mulai segala macam multi level. Kenapa multi level? Karena bisa dapat gratis, ya kan? Nah, setelah waktu itu saya crossline di bisnis sebelumnya dengan Ibu Rini. Saya diperkenalkan oleh Ibu Rini alat PMD ini, tapi yang ketemu sama saya bukan Ibu Rini. Ibu Rininya lagi di Bali. Lagi di Bali, saya menghargai undangan beliau. Saya ketemu dengan Ibu Natali dan Bapak Ipat. Gak pakai nanya, gak pakai apa. Di terapi, di strum-strum kok rasanya begini ya. Gitu. Saya waktu pertama kali ditawarin Mbak Rini alat, wah mahal nih Mbak. Udah Mbak, dateng aja. Mbak, mahal Mbak pasti. Dateng aja. Nah udah di terapi waktu itu dengan tim-tim awal dulu, kemudian cek darah. Kebetulan saya rada-rada nggak percaya juga sama cek darah, tapi saya harus mau nggak mau harus percaya dengan apa yang saya rasakan. Pasti semua yang di sini juga begitu. Yang saya rasakan waktu itu sakit kepala saya hilang, badan enteng. Wah, saya harus punya nih. Inilah solusi saya yang selama ini bertahun-tahun saya cari, yaitu menghindari obat. Saya takut banget Ibu minum obat. Saya udah ngerasain sakitnya ginjal itu, mendingan saya suruh ngelahirin 11 kali. Suruh ngerasain sakit ginjal lagi. Bener-bener. Nah, itu yang saya takut banget. Nah, akhirnya saya nggak pakai mikir. Beli PMD itu, wah ini yang jawaban buat saya. Saya nggak pakai mikir. Utang Bapak Ibu, ada ATM, kebetulan saya dapat arisan. Mas Pak, ini adanya uang segini, punya kredit nggak ada, udah dikuras lah kanan kiri. Pakai kredit card iya, pakai kredit iya, uang cash gitu saya kumpulin. Saya nggak bilang sama suami, saya pegang PMD, nggak belajar. Cuma unboxing doang. Tapi saya sekilas nanya, Mas Rifat, marketing plan-nya gimana? Gitu. Namanya anak bisnis ya. Pengen tahu dulu. Nah, habis itu unboxing dijelaskan sama Ibu Natali dan Mas Rifat. Waktu itu saya langsung bawa ke Malang. Nah, dari Malang yang pakai alat terapi itu kakak saya, kakak laki-laki saya. Ini gimana sus makainya? Dielus-elus doang. Aku nggak ngerti. Nah, itu udah. Dari bisa ala biasa ya, ketemu dengan yang kebetulan yang berat-berat juga, nggak bisa sujud, nggak bisa ruku, sila aja nggak bisa. Kok bisa langsung sujud, kok bisa langsung sila. Beberapa kasus yang saya ketemui di Malang, di Probolinggo bikin saya, wow ini alat gila ya, saya bilang ternyata bagus. Nah sudah, dengan berbekal niat pulang ke Jakarta ya sudah, saya berusaha kan di sisa hidup saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Hanya itu waktu itu. Untuk jualan enggak, pesimis, betul-betul pesimis Bapak Ibu. 8,7 siapa yang punya? Pandemi loh. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, saya terapi pertama saya dapat bayaran Bapak Ibu. Saya luar biasa, amazing, saya sampai ketawa sama ya Allah, subhanallah saya dapat bayaran dan saya nggak tahu. Beliau ngasih empek-empek ke saya. Empek dibuka bungkusannya ada amplop, isinya 200.000. Saya ya Allah, jadi akhirnya selanjutnya saya nerapi, saya tidak pernah memikirkan bayaran, saya tidak pernah berpikir bahwa itu saya harus ada tarifnya, enggak. Saya yaitu tujuan awal saya ingin bermanfaat bagi orang lain sepanjang sisa umur hidup saya. Dalam doa-doa, dalam sholat ini mungkin jawaban dari doa-doa saya begitu. Nah, singkat cerita, ketemulah lama-lama kok pengen ya, karena waktu itu sempat nanya kan marketing plan-nya, keren juga nih, gampang, simple. Menurut saya nih jungkir balik di network Bapak Ibu belum pernah berhasil. Dan begitu saya dijelasin sama Mas Rifat, ini marketing plan simple juga ya. Kebetulan datang ke kantor, wah kantornya keren juga ya. Pas kebenaran CEO-nya juga mau nemuin, itu yang saya, wah gila juga ya ini perusahaan gitu. Karena di
Network sebelumnya nggak ada Bu, saya cuma ketemu Pronovis doang sama orang gudang, nggak ada, nggak bisa. Kalau mau komplain, mau butuh manajemen nggak bisa. Sementara kalau di sini CEO-nya langsung nyapa kita, langsung ketemu kita, udah ada nilai positif. Terus saya gini, ya udah, kenapa enggak? Saya coba. Akhirnya saya coba teman-teman yang biasa menjalankan bisnis di awal-awal, siapa yang percaya saya, waktu itu saya ajak langsung mereka beberapa ikut, tapi mereka bukan terapis, pebisnis dan terapis. Pebisnis itu kadang-kadang tidak dengan hati ya Bapak Ibu, sedangkan di Fowaway kita butuh hati. Yes. Butuh hati. Akhirnya saya ketemu yang klik pertama kali yaitu dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni ini awalnya juga nggak mau banget menjalankan bisnisnya. Saya pertama kali diancam dengan Pak Agus, Bu Susi, saya nggak akan mungkin menjalankan bisnisnya. Gitu. Karena mungkin misi beliau sama dengan saya, hanya ingin tebar manfaat. Pertama kali orang yang diterapi Bu Yuni demam, Bapak Ibu, demam. Saya balik kedua kalinya, Bu Yuni gimana ceritanya kok bisa demam? Ternyata memang pada kasus-kasus sekarang Bu Yuni, ternyata yang pertama itu bukan salah. Setelah beberapa bulan kita akan ketemu nanti yang beberapa di terapi malah memang menjadi demam. Yaitu tadi regenerasi saraf seperti itu. Itu terjadi di kakak ipar saya di Medan. Saya udah lama nggak pulang ke Medan, saya terapi malah nggak bisa bangun Bapak Ibu. Dan ternyata 2 tahun kakak ipar saya itu sudah tidak berkegiatan, nggak sanggup. Berdiri 30 menit aja udah nggak sanggup. Apalagi masak di dapur. Nah, saya terapi, tapi nggak 3 jam Mas Rifan, cuma 1 jam. Itu nggak bisa bangun, demam, panas tinggi. Nah udah saya tunggu turun panasnya, mau nggak Kak diterapi lagi? Untungnya mau. Kakak kenapa? Badanku bongkar sih katanya gitu. Badanku bongkar, oh bongkar ya, syukur positif ya. Mau diterapi lagi nggak? Mau lah katanya gitu. Setelah saya terapi 2-3 kali, akhirnya beliau seminggu kemudian kita ada acara dari pagi sampai sore beliau masak tahan. Luar biasa, padahal tadinya dalam 2 tahun suaminya yang masak karena dia nggak tahan. Nah itu jadi di awal dulu saya pikir begitu yang di terapi Bu Yuni demam saya takut, aduh kenapa nih, saya juga belum ada sebulan waktu itu. Nah udah setelah beberapa kali kesini Bapak Ibu jangan takut kalau misalnya dia tambah sakit semua, tambah demam, nggak masalah, itu justru usahakan demamnya tunggu demamnya turun, terapi lagi. Nah, akhirnya Bu Yuni ini di tim saya kebanyakan Bapak Ibu nggak perlu kita cari orang yang harus pinter bisnis, enggak juga. Di tim saya banyak sekali orang-orang yang sama sekali nggak tahu multi level, nggak tahu itu bisnis. Saya cuma menyarankan ini bermanfaat buat dirimu, usahakan juga bermanfaat buat orang lain. Contoh kasus Ibu Tuti Karsono, kesehariannya saya tahu banget Bapak Ibu. Kesehariannya saya tahu banget, beliau kita mau ngajak makan keluar aja takut, karena dia dikit-dikit anfal. Nah, pagernya tutupan terus. Ketemu janji sama sayanya juga. Saya juga begitu saya menetapkan hati menjalankan bisnisnya, saya akhirnya udah tiap hari janji ketemu saya, akhirnya 2 bulan baru ketemu. Nah begitu beliau jalankan, saya kemarin beliau ikut CBC, ikut Arung Jeram, saya yang jantungnya. Saya yang jantungnya. Beliau justru yang merawat saya. Luar biasa. Nah itu adalah kebahagiaan yang nggak bisa dibayar dengan apa pun. Nggak bisa dibayar dengan apa. Di bawah saya seperti Ibu Yuni. Ibu Yuni ini, mohon maaf Ibu,
Saya terapi beliau jam 9 malam dalam keadaan beliau sakit semua badannya. Beliau saya terapi, aduh ibu, sakit. Kasih 30. Saya takut.